Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dari kelas SI 4804 dan pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Bangunanku. Tapi sebelumnya kita akan memperkenalkan diri sendiri dahulu. Saya pribadi adalah Aulia Ibrahim Maulana dengan NIM 10 2022 40207. Saya Auladi Mareskian Sari dengan NIM 1020 2243 0063. Saya Ladia Rizka Lisa dengan NIM 10202224000098. Dan saya Saritsana Inverdia Swageri dengan NIM 102241. Yang pertama, tema dan judul program. Tema yang dipilih untuk program kami adalah toko bangunan, atau bisa dikategorikan sebagai construction raw materials. Yang secara garis besar akan program diperuntukkan untuk memanage toko bangunan. Dari tema yang telah kami diskusikan dan tentukan, kami sepakat untuk memberi judul pada program, yaitu Bangunanku, sebagai representasi dari fokus utama dan tujuan program. Judul ini mencerminkan pendekatan yang sederhana namun kuat untuk mempermudah pengelolaan bisnis toko bangunan. Kemudian alasan membuat program Bangunanku. Yang pertama, efisiensi operasional. Program manajemen ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional toko bangunan dengan mengurangi potensi kesalahan manusia atau human error dan mengotomatisasi berbagai proses penting. Beberapa fitur utama yang disediakan meliputi: pertama, ada pengelolaan stok barang; kedua, ada pencatatan penjualan dan pembelian; ketiga, ada laporan keuangan yang detail dan dapat diakses kapan saja. Kemudian yang kedua itu ada pemantauan stok secara real time, yaitu salah satu tantangan utama yang sering dihadapi oleh toko bangunan adalah kesulitan dalam memantau stok barang secara akurat. Dengan menggunakan Bangunanku, pemilik toko dapat mengetahui jumlah stok secara real time, memungkinkan mereka untuk yang pertama, menghindari resiko kekurangan stok yang dapat menghambat operasional; kedua, meminimalisir kelebihan stok yang berpotensi menumpuk dan tidak efisien; yang terakhir, harapannya program ini dapat menjadi solusi praktis untuk memudahkan manajemen stok dan meningkatkan produktivitas bisnis toko bangunan. Selanjutnya, tujuan kami dalam membuat program Bangunanku. Yang pertama, ada untuk mempermudah pengelolaan stok barang. Karena dalam program ini, user bisa mengontrol stok dengan menambah atau mengurangi stok. Lalu yang kedua yaitu menyediakan laporan penjualan dan ketersediaan stok. Yang ketiga yaitu otomatisasi proses bisnis, yang dimana manajemen operasional dan proses transaksi bisa dilakukan oleh user di dalam satu program, sehingga sangat efisien dan juga efektif. Dan yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya yaitu struktur data. Jadi untuk struktur data yang kami buat, yaitu kita membuat 30 total barang dengan 3 jenis kategori, dan pada setiap kategorinya terdapat 10 barang yang berbeda. Di sini kami menggunakan MySQL untuk database dari program Bangunanku. Kemudian di sini ada flowchart untuk Bangunanku. Yang pertama itu dimulai dari start. Nah, kemudian setelah start, user akan diberikan dua pilihan role, yaitu admin dan user. Nah, untuk role admin sendiri, kita menaruh username dan password agar tidak sembarang user dapat masuk sebagai admin. Nah, admin sendiri itu memiliki 4 fitur berbeda, yaitu CRUD sendiri atau create,
read, update, dan delete data. Kemudian sebagai user sendiri memiliki 3 fitur di main page, yaitu search kategori atau nama, kemudian search based on code, ketiga menampilkan semua barang. Setelah melewati page tersebut, ketiga fitur tadi akan melanjutkan ke page transaksi, yaitu dimana setelah page transaksi mereka akan mengkonfirmasi jumlah stok barang dan berapa produk barang dari yang mereka inginkan. Kemudian setelah menuliskan struk, mereka menulis nama, kemudian selesai. Baik, berikut ini adalah pseudocode dari program kami. Ya, sini kita ini ada ketika kita memulai aplikasi kita, ini kita akan diminta untuk menginput role kita, yaitu admin atau user biasa. Namun, pertama kita akan, apabila ini kita mendaftarkan diri sebagai admin, maka kita akan mendapat akses fitur-fitur seperti melihat fitur-fitur yang melihat seperti daftar barang, terus membuat kategori barang dan menginput apa kategorinya, kode namanya, satuannya, harga dan stok, dan sekaligus kodenya untuk membuat entry. Satu untuk membuat entry dan untuk mengupdate semua inputan yang baru dari produk dari aplikasi kami, dan dapat juga untuk mendelete barang apabila stok sudah habis atau sudah tidak menjual lagi. Lanjut ke sesi. Nah, seperti saya bilang tadi, ini update untuk memperbarui suatu stok yang sudah ada, misal harganya mau diubah atau stoknya mau diubah. Terus kemudian adalah ini apabila role-nya menjadi user. Nah, apabila kita menjadi user, ini kita akan dijumpai oleh input search yang kita bisa cari dari nama atau kategori itu sendiri. Apabila hasilnya sesuai dan ketemu, itu kita akan didisplaykan hasil dari input. Sama juga seperti untuk search code. Dan untuk transaksi, kita bisa memilih barang yang kita ingin beli, terus kita bisa menginput barang tersebut dan akan dimasukkan ke keranjang. Slide selanjutnya. Nah, kemudian ini akan ada loop. Apabila kita ingin menambah barang, kita tinggal program akan mengulang komen itu lagi dan akan mengulang proses transaksinya. Namun apabila pembeli atau user biasa memutuskan untuk tidak melanjutkan transaksi tersebut untuk ingin check out, user dapat memilih untuk mencetak struk dan yang harganya akan dikalkulasi dari total harga sama dengan jumlah barang kali harga kali ditambah juga dengan pajak kali pajak. Display, terus kita akan didisplaykan total barangnya dan berapa barang yang kita beli, terus kemudian akan didisplay daftar barangnya dan program akan selesai apabila sudah berhasil checkout. Kemudian di sini ada CRUD dari bangunanku. Yang sudah saya bilang, CRUD sendiri ada di role admin. Jadi setelah kita masuk sebagai admin dan memasukkan username dan password, kita diberi pilihan untuk menampilkan barang, memasukkan data, menghapus data, dan merubah data. Menampilkan barang sendiri, dia akan menampilkan seluruh data dari database. Kemudian memasukkan data, kita akan diberikan step-step untuk memasukkan data, mulai dari kode, nama, kategori, hingga stok.
Kemudian 3 kita bisa menghapus data, dan yang terakhir 4 bisa merubah data. Halo. Oke. Baik. Ini adalah menu transaksi dari program bangunanku ini. Di sini kita ada menu transaksi. Itu seperti saya sudah bilang tadi, ini ada fitur search barang, nama kategori, berdasarkan nama atau kategori, terus kita bisa, atau enggak kita bisa search langsung dari kode, atau 3 kita bisa dapat memilih untuk menampilkan semua daftar barang. Nah, ini untuk contoh, ini adalah ketika kita mencari dari kode itu sendiri. Di sini ada, balik lagi. Di sini ada kodenya, nomor kode. Di sini ada kategori. Di sini ada barangnya. Terus ada satuan kaleng dan harganya, dan juga stoknya. Untuk harganya itu adalah satuan. Baik. Baik, kemudian dilanjut dengan fitur sorting dari program bangunanku. Untuk di fitur ini sendiri, pengguna dapat mencari barang berdasarkan kategori atau kata kunci yang mereka masukkan. Contohnya seperti pada gambar, user memasukkan kata kunci bahan bangunan, maka akan muncul semua barang yang termasuk dalam kategori bangunan. Kemudian akan menampilkan kategori, barang, satuan, harga, dan stok. Kemudian selain dari kategori bahan dan bangunan, terdapat 2 kategori lainnya, yaitu alat pertukangan dan cat dan pelapis. Jadi ketiga kategori itu bisa dimasukkan oleh user untuk menfilter atau mensorting barang bangunan sesuai dengan kategorinya. Kemudian dilanjut dengan transaksi dari program bangunanku. Ketika user sudah melihat daftar barang bangunan yang tersedia, maka akan diminta untuk memasukkan kode barang dari barang yang tersedia. Ketika sudah menginputkan kode barang tersebut, maka akan dilanjutkan dengan konfirmasi jumlah barang yang akan dibeli. Ketika sudah memasukkan jumlah barang yang akan dibeli, maka akan muncul konfirmasi kembali, yaitu apakah ingin belanja kembali atau tidak. Kondisi pertama, jika pengguna mengetikkan Y atau yes, maka akan menampilkan fitur seperti di awal, yaitu 3 fitur untuk mencari barang, menampilkan barang. Kemudian kondisi yang kedua, jika user mengetikkan N atau no, maka akan dilanjutkan kemudian akan tercetak dari barang apa saja yang dibeli oleh pengguna. Yang pertama ada nama barang, kemudian ada jumlah barang yang dibeli. Seperti contoh ada 4 sak semen dikali dengan harga barang tersebut. Kemudian akan dari 4 semen tersebut, total barang dibeli ada 4, subtotalnya adalah ditampilkan seperti pada layar. Kemudian di bagian bawahnya akan dihitung pajak dari barang yang dibeli. Kemudian totalnya adalah subtotal, kemudian ditambah oleh pajak yang telah dikenakan oleh ke barang tersebut. Kemudian akan tercetak terima kasih telah berbelanja di program bangunanku. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini adalah fungsi yang digunakan dalam program bangunanku.
Total fungsi yang kami gunakan yaitu sebanyak 11 fungsi, di mana fungsi yang pertama yaitu bernama load data dari database. Jadi fungsi ini untuk memanggil seluruh data yang ada di database untuk ditampilkan di dalam program. Selanjutnya yang kedua yaitu transaksi belanja. Fungsi ini digunakan untuk mengisi kode untuk fitur transaksi belanja. Yang ketiga yaitu cetak struk belanja, di mana fungsi ini untuk mencetak struk atau ringkasan dari pembelian yang telah dilakukan oleh user. Fungsi yang keempat yaitu search data, di mana fungsi ini untuk melakukan pencarian data berdasarkan kode. Lalu fungsi selanjutnya yaitu search kriteria, di mana fungsi search kriteria ini digunakan untuk mencari data berdasarkan kategori atau nama. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi menampilkan data, di mana fungsi ini untuk memanggil seluruh data dalam database untuk ditampilkan langsung di dalam program. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi simpan data, di mana ini adalah salah satu fungsi untuk CRUD, yaitu untuk save data. Selanjutnya untuk yang fungsi hapus data, di sini adalah fungsi dari CRUD juga untuk delete data. Fungsi yang berikutnya yaitu ubah data, di sini fungsi dari CRUD juga untuk mengubah data yang diperlukan. Lalu fungsi yang ke-10, di sini ada fungsi main, di mana ini adalah fungsi utama yang digunakan untuk memanggil seluruh fungsi-fungsi yang ada di atas. Lalu fungsi yang terakhir yaitu fungsi isAlphabetic, yang dimana fungsi ini digunakan untuk exception dalam proses login, di mana fungsinya untuk mengetahui apakah user menginputkan inputan berdasarkan format string atau bukan. Oke, saya lanjut dengan penjelasan penanganan alternative flow. Alternative flow di sini kita terapkan dalam program transaksi. Contoh yang pertama adalah ketika kita memasukkan kode barang yang tidak sesuai, yang tidak tersedia di dalam daftar barang, maka alternative flow yang muncul adalah mohon maaf, barang tidak ditemukan. Kemudian alternative flow yang kedua adalah ketika pengguna memasukkan jumlah barang melebihi dari stok yang tersedia, maka akan memunculkan pesan mohon maaf, stok tidak mencukupi. Selanjutnya di sini ada penanganan exception untuk program bangunanku, di mana exception ini digunakan dalam login pilihan login. Jika user memilih pilihan login sebagai admin, maka user diperlukan untuk memasukkan username dan juga password. Namun ada ketentuan dalam memasukkan username dan password. Username dan password harus berupa string dan harus berupa huruf. Jadi apabila user menginputkan berupa angka, maka akan terjadi error dan program akan memunculkan message yaitu error username harus berupa huruf, silakan coba lagi. Dan dari sini program akan looping untuk meminta user memasukkan username kembali sampai program ini berhasil untuk membenarkan inputan dari user. Begitu juga dengan password, apabila user memasukkan selain string atau selain huruf, maka yang terjadi program akan mendisplay message error password harus berupa huruf, silakan coba lagi. Dan kemudian ada looping lagi untuk meminta user memasukkan username dan juga password hingga benar. Sesuai dengan tujuan yang telah dipaparkan, kami berharap program bangunanku tidak hanya menjadi alat untuk mempermudah pengelolaan bisnis, tapi juga untuk memberikan nilai tambah bagi pemilik toko bangunan dengan mengoptimalkan waktu, mengurangi potensi kesalahan, dan meningkatkan profitabilitas. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif. Digitalisasi merupakan langkah penting menuju keberlanjutan dan daya saing bisnis di era modern ini, dan bangunanku hadir untuk mendukung
transformasi tersebut. Oke, di sini terdapat pembagian tugas. Sesuai kesepakatan kami dari awal, saya sebagai Sarjana FK Swageri memilih untuk mengerjakan bagian CRUD ataupun database, di mana di sini database dapat di-create, read, update, dan delete. Ini juga saya membuat fitur sorting dan juga searching untuk user. Saya Aulia Ibrahim Maulana dan saya sudah mengerjakan modul interaksi user yaitu front end dari program kami. Saya yang mengurus semua tampang depan dari program kami dan saya adalah pembuat pseudocode dari program kami. Kemudian saya Uladima Reskiansari mendapatkan pembagian tugas untuk membuat modul logika bisnis, yaitu transaksi dan perhitungan. Melanjutkan program dari program CRUD yang telah dibuat sebelumnya. Saya Ladia Rizkalisa. Saya di sini mendapat job desk. Yang pertama ada modul testing dan dokumentasi. Kedua ada saya membuat flowchart dari program kami yaitu bangunanku. Ketiga saya juga mengintegrate database, kemudian mengintegrate program transaksi dalam aplikasi kami. Baik, itu semua dari kelompok kami. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya di sini Ladia Rizkalisa dan di sini ingin menjelaskan demo tentang aplikasi bangunanku yang telah kami buat. Di sini saya juga tidak berlama-lama, saya hanya berusaha menunjukkan fitur apa saja yang terdapat dari aplikasi kami. Setelah user login, user dapat memilih dua role yaitu admin dan user. Di sini saya akan coba admin terlebih dahulu, di mana admin ini memerlukan username dan password, jadi tidak sembarang orang bisa masuk sebagai role admin. Nah, kemudian role admin ini sendiri memiliki fitur-fitur CRUD alias create data, read data, update data, dan delete data. Nah, yang pertama saya akan mencoba memasukkan data, yaitu klik 2. Kemudian yang pertama kita masukkan kodenya di sini, misal saya tulis 211. Kemudian kategorinya cat dan pelapis. Kemudian namanya acrylopane atau pembersih cat. Kemudian kita masukkan satuannya liter, harganya rata-rata 50.000. Kemudian stoknya kita masukkan 30. Nah, kalau programnya berhenti, berartinya data yang saya masukkan tadi sudah masuk ke database. Di sini mari kita coba lagi, kita perlihatkan datanya dan memastikan apakah data yang saya masukkan tadi sudah masuk. Berarti setelah saya memasukkan data, saya ingin mengecek apakah data sudah masuk. Jadi saya ingin menampilkan barang. Jadi saya klik 1. Nah, dan semua data telah muncul di sini. Dan ini 211 yang saya masukkan tadi terlihat sudah masuk ya. Nah, setelah menambahkan data, saya ingin coba mengedit data atau mengupdate data, dan di akhir saya akan delete data tersebut. Pertama kita masukkan admin kembali, kemudian kita ingin misalnya merubah data. Jadi kita masukkan kode data yang saya masukkan tadi 211, kategorinya cat dan pelapis, namanya acrylopane. Misalkan di sini saya ingin mengganti harganya, jadi kita tulis ulang kembali harganya yang awalnya 50, saya masukkan 60.000 dan stoknya tetap 30. Nah, mari kita coba lagi untuk menampilkan data dan lihat apakah data sudah terganti di bagian harganya. Tampilkan barang.
Nah, data akrilopen yang tadinya 50.000 sekarang menjadi 60.000. Nah, setelah CRU-nya berjalan dengan lancar, saya akan coba menghapus data yang baru saja saya tambahkan, yaitu dengan klik 3 menghapus data. Kemudian di sini kita tinggal masukkan kode datanya saja. Kita masukkan 211 dan program akan berhenti. Berarti data yang saya masukkan tadi sudah berhasil terhapus. Mari kita lihat lagi. Nah, tadi yang saya tambah hapus adalah kode 211 dan di sini kode hanya menyampai 210. Sekarang kita coba ke page sang user. User hanya perlu memasukkan role-nya saja, tidak perlu memasukkan nama dan username. Username dan password. Nah, user sendiri memiliki search barang 3 fitur, yaitu search barang berdasarkan nama dan kategori, kedua search berdasarkan kode, ketiga tampilkan daftar semua barang. Di sini kita coba yang satu terlebih dahulu, yaitu search barang berdasarkan nama atau kategori. Misal kita ingin memasukkan kata kunci yang dicari, misalkan kita menggunakan keyword dari jenis datanya, yaitu chat dan pelapis. Nah, maka di sini akan langsung ditampilkan semua data yang berkategorikan chat dan pelapis. Kemudian kita coba fitur selanjutnya, yaitu search barang menggunakan kode. Karena di sini kode adalah sesuatu data yang membedakan satu data dari data yang lain. Jadi misal kita di sini tuliskan angka, kita tuliskan kode, kita masukkan kode data misalnya 207, maka dia akan langsung menampilkan kode data nomor 207 itu apa saja. Nah, barulah di sini terakhir kita memasukkan tampilkan daftar semua barang di role user, yang dimana di sini akan menampilkan semua barang dan kita akan dilanjutkan ke page transaksi. Misal kita ingin memasukkan kode barang yang kita pilih, misalkan saya ingin memasukkan kode barang 210, kemudian jumlah barang yang Anda pilih, misalnya saya pilih 3. Nah, kemudian di sini ada sebelum dialihkan ke keranjang, kita akan ditanya kembali apakah user ingin menambahkan barang atau tidak. Misalkan kita klik yes, dia akan menyuruh user memasukkan data kembali. Di sini coba saya masukkan satu lagi, misalnya jumlahnya 3, kemudian selesai memilih barang. Nah, sebelum membuat stroke kita juga disuruh menuliskan nama agar jelas kepada siapa barang-barang ini akan dikirim. Nah, setelah itu barulah kita di sini ditampilkan stroke. Ini barang yang saya beli, sudah dikali satuan dengan harga aslinya, dan juga subtotal terhitung dan pajaknya juga terhitung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.